Selama ini ketika saya menggunakan kaki palsu ini, saya tidak merasakan kalau saya ini orang cacat. Cuma setelah kaki palsu saya lepas seperti ini, saya sadar bahwa saya ini benar-benar cacat. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Dispora Par Pamekasan. Kali ini bertemu kembali dengan saya Ani Insan dalam segmen acara podcast Dispora Par Kabupaten Pamekasan. Di samping saya ini sudah hadir pemuda yang sangat berprestasi, kebanggaan Madura, khususnya Pamekasan, yaitu Mas Sugiarto. Mas Sugiarto ini merupakan salah satu pendiri atlet Persatuan Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura dengan nama klub yaitu Persam Madura. Atas inisiatifnya melihat permasalahan kehidupan para difabel kaki. Untuk itu Mas Sugi melihat ini agar menjadikan setara dengan pemuda yang lainnya dalam segala hal, khususnya olahraga. Dengan demikian maka beliau mendirikan Persatuan Sepak Bola Amputasi Madura. Dengan besutannya itu, salah satu atlet binaannya bahkan sudah menembus skor timnas Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Sugi. Halo Mas Sugi, apa kabar? Baik. Saya baru pertama kali ini ketemu Mas Sugi, tapi Mas Sugi jangan nervous, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin Mas Sugi bisa perkenalan dulu kepada sahabat Dispora Par. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Perkenalkan saya Dimas, itu nama samaran. Kalau nama asli itu lebih tepatnya Sugianto. Tapi untuk di luaran teman-teman lebih banyak yang manggil Dimas. Saya selaku ketua atau pendiri Persam Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura yang pagi ini telah diundang oleh Dispora Par Pamekasan guna untuk mensosialisasi sepak bola amputasi khususnya di Madura, umumnya di wilayah Pamekasan. Dan saya terima kasih banyak kepada Dispora yang telah memberi kesempatan pada kami penyandang disabilitas untuk lebih berkarya, lebih semangat, dan bisa mencapai prestasi di tingkat nasional sampai dengan internasional. Kalau gitu gimana kita langsung tanya jawab saja ya. Sepertinya ini sobat Dispora Par Pamekasan juga pengen tahu dengan latar belakang Mas Sugi ini, bagaimana sih kok bisa berprestasi. Langsung saja mungkin Mas Sugi bisa menceritakan gimana awalnya bisa membentuk Persatuan Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura. Gimana nih Mas? Awal mulanya itu pada tahun 2020 ada sebuah tim sepak bola di Jember. Itu saya melihat dan saya tertarik karena
disabilitas itu kan juga berbagai kesenangan atau kesukaan. Nah, saya ada potensi untuk menyalurkan bakat-bakat tersebut melalui sepak bola amputasi. Setelah dari situ saya mengumpulkan pertama kali itu hanya 5 orang penyandang tunadaksa itu semadura, dan dari situlah kita bentuk perkumpulan sepak bola amputasi Madura. Cuman setelah kita bentuk, kita tidak ada kegiatan sama sekali sampai awal 2021, dan dari situ baru kita dapat undangan untuk mengikuti event Piala Bupati yang digelar di Jember. Kita berpikir kita berangkat itu kita tidak punya modal, tidak berangkat kita dapat undangan, karena salah satunya kita juga sudah masuk di datanya pusat untuk persangnya sendiri. Dan dengan keterpaksaan saya menawarkan ke teman-teman supaya mengikuti event. Nah, dari situ untuk biaya waktu itu masih saya tanggung pribadi. Dan alhamdulillah walaupun kita belum pernah istilahnya berkolaborasi dengan sepak bola karena itu masih awal, untuk cara penggunaan tongkat aja masih nol, masih belum punya. Cuman dengan semangat kita untuk mencari prestasi, alhamdulillah teman-teman semangat, akhirnya berangkat ke sana itu dengan modal yang ibaratnya bonek atau boneka. Ya, karena peralatan itu memang benar-benar belum ada. Mulai dari tongkat itu yang wajib, yang perlu harus kita miliki. Sebuah atlet sepak bola itu salah satunya tongkat itu wajib kita miliki. Dan di waktu itu kita belum punya, belum ada. Setelah itu saya negosiasi sama tim panitia. Alhamdulillah tim panitia sedia menyediakan untuk tongkat bola. Setelah itu kita berlaga, alhamdulillah yang skalanya sudah nasional karena sudah diikuti dari tim dari Jakarta, salah satunya juga sudah 75% itu notabene itu sudah timnas yang di Jakarta. Cuman kemarin alhamdulillah kita bisa tahan sedikit lah kekalahan, akhirnya kita mendapat juara 3. Dan untuk event selanjutnya itu digelar di Surabaya, itu se-Jawa Timur ada 4 klub yang hadir. Alhamdulillah kemarin juara 1. Terus sekarang baru salah satu anak didik kami dipanggil timnas untuk mengikuti squad timnas untuk Garuda Enak yang akan berlaga di Piala Dunia di Turki Oktober mendatang ini. Wow, luar biasa sekali. Keren, luar biasa sekali Mas ya, perjuangannya dari nol, bahkan untuk sarana prasarannya aja nol. Dengan bondo nekat bisa berprestasi, bahkan akan berangkat ke internasional, luar biasa sekali. Saya jadi ini Mas minder. Oke, kalau gitu mungkin bisa diceritakan Mas, bagaimana Mas Sugi ini bisa diamputasi, apa penyebabnya, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau awalnya saya itu kan normal, saya dilahirkan normal, cuman pada tahun 2015 itu saya kerja di sebuah perusahaan home industri yang ada di Surabaya. Itu saya kan operator mesin daur ulang. Nah, di situ mungkin ya memang sudah takdir saya untuk ditakdirkan menjadi disabilitas. Itu saya kaki itu masuk ke dalam mesin penggilingan, dan di saat itu sebenarnya down juga enggak sih, cuma kaget aja. Kok tiba-tiba seperti ini? Yang saya pikirkan itu hanya satu,
Kalau kaki hilang itu sudah takdir atas kehendak yang Maha Kuasa. Yang saya pikirkan itu gimana terjadinya rumah tangga saya. Apa istri saya nanti itu masih mau mendampingi saya sampai akhir hayat atau tidak. Dan di situ pula saya tegaskan, kalau emang masih mau mendampingi saya, ya aku mohon jangan berat hati, karena yang jelas apa yang saya berikan setelah kondisi saya seperti ini, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Dan di situ pula istri bilang, kalau awalnya saya terima apa adanya, kenapa sekarang kok enggak? Jadi mau enggak mau ya, ayo kita jalani bersama-sama. Ini sudah takdir kita berdua, bukan takdir sampai nanti. Nah, mulai dari perkataan seperti itu, saya akan lebih semangat lagi. Bagaimana saya bisa bangkit dan bisa membangkitkan teman-teman, salah satunya yang istilahnya sependeritaan dengan saya. Karena masih banyak teman-teman disabilitas itu dia itu masih minder, belum siap menerima atas kondisi yang mereka miliki. Dan sebagian banyak juga ketika anaknya itu sudah menerima dengan kondisi tersebut, orang tuanya itu tidak menerima, sehingga anaknya itu ditutup. Ditutup itu banyak sekali. Dan saya juga berusaha untuk menyampaikan yang terbaik supaya jangan terlalu dikekang. Anak ini jangan terlalu dikekang, karena dia itu pasti punya keinginan tersendiri. Cuman dengan keterbatasan dikekang, akhirnya kan tidak punya motivasi itu kan tidak punya untuk bangkit, itu tidak ada. Nah, dari situ saya pribadi itu selalu mendatangi teman-teman disabilitas yang kondisinya masih seperti itu, masih labil. Ya salah satunya itu adik Robi yang dari Kramat, yang alhamdulillah sekarang sudah ada di timnas. Ya. Berarti tidak hanya motivasi atletnya sendiri, tapi juga mengedukasi orang tuanya ya, luar biasa. Sangat menginspirasi sekali. Terus ini Mas Sugi, bagaimana caranya mendapatkan atau bagaimana ceritanya mendapatkan kaki palsu? Ada yang memberikan atau Mas Sugi menabung beli sendiri, bagaimana Mas? Kalau mengenai kaki palsu, awal 2015 itu saya mencari bantuan itu susah. Mencari bantuan kaki palsu itu susah, sehingga saya kebingungan, saya harus kemana. Akhirnya saya sama keluarga itu memutuskan untuk pinjam uang ke saudara untuk membeli sebuah alat bantu, yaitu kaki palsu. Dan waktu itu belum kenal yang namanya ortopedi atau dan lain-lain. Istilahnya yang saya tahu itu kaki palsu hanya import, dan sedangkan import itu harganya mahal. Setelah dari situ saya dengar ada teman disabilitas juga dari Mojosari atas nama Bapak Sugeng. Mungkin banyak orang yang sudah kenal sama beliaunya. Itu harganya agak murah, cuman ketika kita buat itu enak, nyaman dipakai, dan istilahnya ya tidak terlalu berat lah untuk biayanya. Dan setelah dari situ saya lebih semangat lagi, artinya saya sudah menganggap itu bukan orang cacat. Ketika saya memakai kaki palsu, saya bukan orang cacat lagi. Sudah sempurna. Iya, sudah sempurna. Karena kalau menurut saya pribadi gini, ketika saya menggunakan kaki palsu itu, saya sebenarnya sudah tidak mau saya dibilang orang cacat. Karena saya masih mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti orang normal lakukan. Iya. Jadi saya sudah kayak sempurna lagi lah. Cuman ketika kaki palsu saya dilepas seperti ini, baru saya menyadari bahwa saya benar-benar menjadi penyandang disabilitas. Jadi selama ini ketika saya menggunakan kaki palsu ini,
saya tidak merasakan kalau saya ini orang cacat. Cuma setelah kaki palsu saya lepas seperti ini, saya sadar bahwa saya ini benar-benar cacat. Cuman bukan berarti kita cacat tidak mampu. Kita masih bisa berprestasi dengan keterbatasan kita yang tidak menggunakan kaki palsu. Salah satunya yaitu di sepak bola amputasi itu tadi. Keterbatasan bukan alasan ya, Iya, Mas ya. betul. Monggo sambil dicicipi Mas kopi khas Siap. Madura. Siap. Tadi Mas Sugi kan sempat cerita sedikit, katanya ada salah satu atletnya yaitu Robi yang sudah menembus squad timnas Garuda Indonesia. Mungkin bagaimana itu Mas? Apakah benar prosesnya bagaimana, bisa diceritakan sedikit? Kalau untuk kebenarannya itu pasti benar. Pasti benar. Pasti benar, bukan hoax ya. Bukan. Cuman masyarakat khususnya Madura itu belum banyak yang tahu mengenai sepak bola amputasi. Jadi mereka masih banyak yang bertanya-tanya apakah benar atau enggak ini bahwa sepak bola amputasi itu ada atau tidak gitu ya. Jadi masih belum kedengaran gaungnya. Sahabat Dispora Pamekasan, tahukah kalian bahwa Mas Sugi ini selain membentuk klub sepak bola olahraga amputasi juga merupakan seorang yang sangat kreatif, yaitu bisa membuat sofa ini dari bahan daur ulang. Apakah benar Mas Sugi ya ini merupakan hasil karyanya Mas Sugi? benar. Wow, nyaman loh kursinya. Kursinya sangat nyaman, lembut juga. Sahabat Dispora Par, tahukah kalian bahwa selain membentuk klub Persam Madura, Mas Sugi ini juga merupakan seorang yang kreatif, yaitu bisa membuat ini sofa-sofa dari barang daur ulang. Apakah benar Mas Sugi? Benar. Wow, ini bagus loh sofanya, muni, terus nyaman dipakai gitu. Luar biasa sekali Mas Sugi ini. Hasil karya dari tangan sendiri ya Mas ya? Tangan sendiri, luar biasa. Kalau gitu mungkin boleh bisik-bisik kira-kira berapa budget yang diperlukan untuk meminang sofa-sofa ini Mas? Kalau sofa yang seperti ada di hadapan kita ini kita budget dengan harga 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000 merupakan 4 kursi 1 meja. 4 kursi 1 meja. Monggo promosi Mas, bisa menghubungi siapa? Untuk teman-teman khususnya Pamekasan, barangkali ada yang minat apa yang saya buat karya dari disabilitas khususnya Pamekasan. Kita membuat kerajinan dari limbah plastik yang kita sulap menjadi sofa botik Pamekasan. Bisa menghubungi di kontak saya atau di bawah ini. Di bawah ini. Nanti disertakan. Dan untuk variasi motif bisa menyesuaikan pemesan. Bisa atau custom konsumen. ya, bisa custom ya, bisa custom pemirsa. Oke, Mas Sugi dapat inspirasi dari mana ini Mas bisa membuat barang-barang dari daur ulang? Inspirasinya dari mana? Awal mulanya ya tetap Mbak, karena saya bidangnya dulu itu di limbah plastik. Oke. Jadi sebelum saya kecelakaan itu pekerjaan saya di limbah plastik yang ikut di Surabaya di sebuah perusahaan home industri itu. Dan dari situ saya banyak pengalaman. Ketika botol plastik aja bisa dibuat daplon dan lain-lain, masa ini yang masih berbentuk botol tidak bisa kita manfaatkan tanpa menggunakan mesin-mesin yang harus kita beli yang mahal-mahal. Jadi saya mikirnya yang sekiranya botol ini menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke.
Bisa diceritakan sedikit mungkin tentang permodalannya bagaimana Mas? Modal sendiri atau dapat bantuan dari pemerintah? Kalau sementara untuk pendanaan itu masih sendiri, dan harapan saya ada salah satu istilahnya kayak perusahaan atau pemerintahnya pun sekali memberi dukungan untuk mengembangkan kreativitas yang saya wirausaha. Iya. Dan rencana emang ada ini nanti rencana saya itu jadi bukan untuk saya semata, tapi untuk teman-teman disabilitas yang belum mempunyai pekerjaan. Oh iya, buka lapangan usaha ya. Iya. Seperti itu. Mas Sugi ini sangat-sangat menginspirasi ya, tidak hanya berprestasi di bidang olahraga sepak bola amputasi, tapi juga sangat kreatif. Mas Sugi ini juga masuk ke WUB loh, programnya Bupati Pamekasan, Wirausaha Muda Baru loh Mas. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti Mas Sugi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya, amin. Mungkin saya boleh ya Mas ya ditunjukkan sekalian ke teman-teman di Sporapar bagaimana caranya memegang tongkat dan juga caranya memegang bola. Mungkin sedikit Mas dipraktekkan bagaimana. Jadi seperti ini untuk penyandang disabilitas yang mempunyai tunadaksa yang sudah memakai kaki palsu ya. Untuk teman-teman, kalau kita mau main bola, kaki harus dilepas, kaki palsu harus dilepas. Kita gunakan dengan tongkat ergo. Tongkat ergo itu seperti ini teman-teman. Biasanya tongkat yang mereka gunakan pada umumnya itu tongkat ketiak. Cuman kalau kita di sepak bola amputasi yang kita gunakan tongkat seperti ini. Siku ya? Di siku. Jadi untuk penggunaannya pun juga seperti ini. Ini langsung masuk ke sini, baru kita gunakan. Dan untuk cara jalannya beda dengan menggunakan tongkat ketiak. Karena kita beban ditumpukan pada lengan. Kalau ketiak itu di bahu, kalau ini di lengan. Jadi seperti ini. Kita bermainnya seperti ini nanti. Jadi kalau kita sudah menguasai dengan tongkat ergo, kita jalan maju mundur sudah biasa. Jadi tidak ada bedanya walaupun kita maju, kita mundur lagi, kita biasa. Cepat. Wow. Seperti itu. Luar biasa sekali Mas Sugi. Ya mungkin kalau teman-teman pengen menyaksikan ketika kita latihan bisa merapat di depan pendopo Pamekasan biasanya tiap hari Minggu, kalau tidak sore pagi. Karena sementara untuk fasilitas lapangan kita belum punya. Harapan saya mungkin Pak Dispora bisa mengusahakan lapangan untuk mini soccer sepak bola lintas Madura. Semoga nanti ada perhatian dari pemerintah ya, tidak hanya dari Disporapar juga, tapi dari dinas-dinas yang lainnya juga. Lanjut Mas Sugi mungkin ke pertanyaan berikutnya tentang olahraga kembali nih. Apa harapan terbesar Mas Sugi untuk generasi muda Pamekasan dalam hal olahraga? Kalau harapan saya itu apa ya? Teman-teman disabilitas itu harus kita yakinkan dulu, harus kita kasih dorongan, kasih semangat dulu, karena mereka mindsetnya itu belum tertanam untuk
berkarir sendiri. Mereka itu maunya itu hanya dikasihani. Dan kalau saya pribadi, saya tidak suka kita dikaruniai sebuah keterbatasan, kita manfaatkan keterbatasan kita manfaatkan. Jangan sampai kita itu menjadi beban untuk orang lain. Seperti itu. Action. Last question, Mas Sugi, saya boleh minta quotes nih untuk disampaikan kepada teman-teman difabel. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman disabilitas khususnya Madura, kalian jangan merasa menjadi orang terhina, dan kamu harus bangkit dengan diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain, karena pasti tidak bisa kalau kamu menjadi dirinya orang lain. Dan harapan saya selaku pendiri Persam, ayo kita bangkit melalui program-program disabilitas yang mungkin saya bisa membantu, salah satunya di bidang sepak bola amputasi. Dan kalian jangan merasa kalian itu sendiri, kalian punya saudara, dan keterbatasan kalian jangan kamu buat mencari sesuatu di luar sana. Keterbatasan kamu harus kamu tutupin dengan kelebihan kamu. Jangan merasa kamu itu orang yang tidak berguna karena kamu belum menunjukkan apa yang kamu miliki. Dan jangan mau kamu dikasihani orang karena keterbatasan kamu. Kamu harus menunjukkan sesuatu buat dunia, buat keluarga, dan bahkan juga buat negara kita. Mindset adalah yang utama ya. Terima kasih Mas Sugi atas waktunya. Terima kasih banyak. Kami tunggu kabar baiknya ya, prestasi-prestasinya. Semoga terus terukir sampai ke level internasional. Terima kasih. Dan juga harapan kami semoga ada bantuan dari pemerintah. Demikianlah sesi podcast hari ini, Sobat Dispora Pamekasan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan komennya juga ya. Share ke teman-temanmu yang jauh supaya bisa menonton video ini dan mendapatkan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.